Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat ya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk mujizatnya, untuk kemurahannya bagi kehidupan kami. Perkenalkan nama saya dengan Leni Sinaga. Dan kejadian ini memang sudah lama sekali, pada tahun 2012, yaitu tepatnya tanggal 24 April 2012. Jadi saya mengalami kecelakaan motor, dan pada saat itu juga saya sedang hamil, di mana usia kehamilan saya itu 8 bulan. Kejadiannya di pagi hari, pada saat saya mau berangkat bekerja. Saya minta ke abang saya tolong antarkan saya ke Lebak Bulus, karena saat itu saya lagi malas naik angkot ya. Karena memang macet, pada jam-jam segitu sudah macet sekali, jadi saya malas naik angkot. Nah, pada saat di Cirende itu ada motor yang sebelah kiri ingin melintas. Seharusnya itu dia harus mendahului kami dulu, tetapi ternyata dia langsung keluar, dan tiba-tiba saya sudah di bawah jalan aspal. Jadi saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, bagaimana saya jatuh pun saya tidak tahu gimana. Dan saya percaya itulah malaikat Tuhan yang menada saya pada saat saya jatuh dari motor. Kebeset tangan pun tidak ada. Cuman pada saat saya sadar saya sudah di bawah, saya langsung diangkat oleh orang-orang di sekitar ke pinggir jalan. Lalu saya bilang ke abang saya, tolong lihat celana saya, apakah celana saya basah, saya bilang begitu. Oh iya, waduh, ini saya harus bawa ke rumah sakit segera, saya bilang gitu. Itu adalah air ketuban saya pecah, saya bilang seperti itu. Lalu abang saya nelfon suami saya di rumah dan menjemput saya, dan pada saat ingin menaikkan saya ke mobil, tangan sebelah kiri saya itu sakitnya minta ampun, pas di pergelangan tangan. Saya pikir ini patah gitu. Saya bilang, aduh jangan pegang tangan saya, jangan pegang, ini sakitnya minta ampun, sakit luar biasa sakit gitu. Lalu setelah sampai di rumah sakit IGD Sari Asih Ciputat, karena kebetulan saya kontrol di situ, saya ditindak oleh dokter yang biasa saya kontrol. Lalu dokter mengatakan kalau air ketuban saya sudah pecah dan hanya tinggal sedikit, dan harus segera ditindak operasi karena akan meracuni si bayi. Dan lalu saya juga ditindak juga sama dokter lain, saya lupa nama dokternya apa, untuk melihat tangan saya. Dan lalu saya bilang, dok jangan dipegang tangan saya sebelah kiri, ini sakit sekali, jangan dipegang, saya bilang gitu. Nah, pada saat itu saya dapat jadwal jam 1 atau jam 2, karena ruang operasi sangat penuh. Nah, pada saat itu operasinya jam berapa saya lupa, persisnya antara jam 1 jam 2 saya masuk ke ruang operasi. Saya dibius dari perut atas sampai mulut rahim, dan jadi saya bisa merasakan ya operasinya, kejadiannya maksudnya. Lalu anak saya itu didorong-dorong, ditekan-tekan agar anak saya bisa turun ke bawah, sehingga anak saya bisa diambil gitu, karena posisinya masih di atas. Setelah anak saya keluar, puji Tuhan anak saya sehat, dan habis itu tindakan tangan saya, dokter bilang ini tidak patah, tapi ada engsel pergelangan tangan yang kegeser, sehingga ibu tahan ya, ini saya putar, dia bilang begitu. Aduh, saya khawatir sakitnya minta, dipegang aja saya sudah merasa sakit, gimana diputar gitu loh. Ya udah, saya rasakanlah sakitnya itu kan. Nah, sudah diputar, lalu tangan saya dikasih perban, langsung diperban, dan saya dipindahkan ke ruang rawat.
Nah, pada saat sudah 2 hari di sana, saya belum bisa melihat anak saya juga, dan tetap saya pompa ASI saya cuma bilang, kok kok nggak dibawa di sini bayinya, saya bilang begitu. Iya, dia masuk, dia masih ini perlu ditindak, kata suami saya. Terus hari ketiga saya dibawa suami saya, itu harus kita yang ke sana, bayinya melihat bayinya. Pada saat saya ke sana, saya masuk ke ruangan NICU. NICU itu adalah ICU buat anak-anak bayi ya. Aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya hanya diam dan melihat anak saya. Ya Tuhan, saya hanya bilang, Tuhan tolong anak saya, karena detak jantungnya dalam sekali, dalam. Ke, eh, kegerakan itu karena dia kaget dengan kejadian kecelakaan saya. Jadi anak saya itu kaget sehingga jantungnya berdetak kencang dan dalam sekali. Mungkin beberapa dari anggota gereja pernah sudah melihat ya, dan masih kecil, aduh tangannya sudah diinfus, gimana itu sakitnya minta ampun. Dan lalu besoknya dokter anak infokan ke kami kalau anak ini perlu bantuan napas dengan memasukkan selang ke dalam mulut lalu dimasukkan ke leher. Suami saya tanya, efek sampingnya apa dok? Efek sampingnya akan terjadi cacat atau gegar otak gitu. Tapi ya semua itu Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Dia bilang seperti itu. Kami pun ragu, kami pun aduh gimana. Ya berembuk keluarga, dan akhirnya ada mertua saya punya adik seorang bidan dan mengatakan memang kejadian ini pernah sering juga seperti ini. Dia bilang, tapi ya kita berdoa aja, kalau bisa jangan dikasih selang, dia bilang begitu. Ya udah, kami menurut saja ya, karena beliau sudah sehari-harinya pernah mengalami seperti ini. Lalu kemudian saya harus sering juga ke ruang NICU untuk supaya anak ini diberi kehangatan, namanya perawatan kangguru gitu. Jadi anak itu ditaruh di dada saya, aduh kecilnya sekali karena konsumsi ASI-nya juga kurang dan hanya lewat infus. Jadi bagaimana ngelihat dia itu seperti kurusnya seperti kaki ayam kayak gitu. Lalu ditempelkan ke dada saya supaya dia merasakan kehangatan orang tuanya atau ibunya gitu, dengan kondisi yang masih dipakai infus pada saat itu. Dan lalu seminggu sudah berlalu, kami dokter mengatakan tidak perlu diberikan selang karena napasnya sudah dikategorikan bagus begitu. Lalu setelah seminggu kami diperbolehkan pulang, dan kondisi anak kami juga sehat, puji Tuhan. Dan saya pun masih menyusui dengan tangan yang masih digipsum gitu sebelah kiri, sehingga saya perlu dibantu orang untuk menyusui anak saya. Dan saat ini anak saya puji Tuhan sudah sehat banget. Mungkin sudah beberapa orang sudah tahu kondisinya, gemuk sekali dia sekarang ya, puji Tuhan sehat pintar. Itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Anak saya menjadi sehat, dan itulah mujizat. Terima kasih, sehingga biarlah cerita ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Haleluya, amin.